Hai teman-teman, apa kabar kalian? Pastikan tetap baik-baik saja ya. Walaupun masih dalam masa pandemi dan sekolah masih belum bisa melanjutkan aktivitas belajar mengajar seperti biasa, tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menyerah dalam belajar. Oh iya, aku di sini mau mengajak kalian untuk sama-sama belajar mengenai kesetimbangan kimia dengan cara yang menarik. So, stay tune dan semoga suka ya. Sebelum kita belajar mengenai materi kesetimbangan, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Atau secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa reaksi-reaksi kimia selalu berusaha untuk mencapai keadaan setimbang. Hal ini dinamakan kesetimbangan kimia. Apalagi sih yang bisa diketahui dari materi ini? Nah, jadi pada kesetimbangan kimia terdapat dua macam reaksi. Yang pertama disebut dengan reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Reaksi yang terjadi pada satu arah dan produknya tidak dapat kembali menjadi reaktan. Atau dapat dikatakan ada reaksi maju dan ada reaksi mundur. Contohnya yaitu telur yang sudah dimasak. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam waktu bersamaan atau reaksi maju mundur. Contohnya yaitu pembuatan amonia. Nah, untuk reaksi dua arah atau reversible, reaksi yang satu ini tidak akan pernah berhenti bereaksi. Cara sederhana membayangkannya adalah, pikirkanlah kalian punya dua buah ember dan dua buah gelas. Ember yang berisi air sebagai reaktan dan ember kosong sebagai produk, serta gelas yang digunakan berukuran berbeda. Gelas untuk reaktan berukuran kecil, sedangkan gelas untuk produk berukuran besar. Kemudian, kalian tuangkan air dari ember reaktan ke produk menggunakan gelas besar sebagai implementasi reaksi maju, dan kembalikan lagi air tersebut dari ember produk ke reaktan menggunakan gelas kecil sebagai implementasi reaksi mundur. Lakukanlah hal itu terus-menerus dan perhatikan. Kesimpulan dari hasil yang terjadi ialah akan ada titik di mana laju reaksi maju sama dengan reaksi mundur, atau bisa disebut sebagai keadaan setimbang. Di mana pada keadaan seimbang yang pertama, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Dan yang kedua yaitu konsentrasi reaksi dan konsentrasi produk tidak berubah. Pada slide sebelumnya dijelaskan mengenai keadaan setimbang. Poin 2 mengatakan bahwa konsentrasi reaksi dan konsentrasi produk tidak berubah. Tapi coba kita pikirkan lagi. Pada saat suatu reaktan bereaksi, mungkin kita tahu berapa konsentrasinya. Namun, kita tidak tahu berapa konsentrasi produk yang dihasilkan. Apakah secara teoritis sudah diketahui perbandingan dari setiap konsentrasi antar produk dan reaktan? Nah, ternyata perbandingan konsentrasi setiap reaksi itu berbeda-beda, dan hal ini sudah ditentukan oleh para ahli kimia melalui banyak sekali percobaan. Bisa jadi pada saat kesetimbangan terjadi konsentrasi reaktannya tuh lebih kecil dibandingkan produk. Nah, perbandingan antara konsentrasi produk dan konsentrasi reaksi pada saat keadaan setimbang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Perlu diingat juga, tetapan ini nilainya selalu tetap untuk suhu tertentu dan khas untuk satu reaksi. Untuk lebih jelasnya, kita tonton dulu yuk video ini. Equilibrium. And even though we all like the idea of balance in our lives, in this case, it's not always a desirable thing. In fact, most chemists make their living using tricks to prevent chemical equilibrium, to knock it out of whack, maximizing the concentrations of the chemicals they want to produce at the expense of the balance that nature usually seeks. For example, consider the Haber process for making ammonia from nitrogen in the air. When we discussed it as a redox reaction a few weeks ago, we described it as a one-way complete reaction because that's all we needed to understand it. But I was lying to you. Sorry, I'd rather you hear it from me than out on the streets. Turns out the reaction really exists at equilibrium. As nitrogen and hydrogen react to form ammonia, the concentration of those gases drops, making them less likely to collide and keep reacting.
So the rate of the forward reaction slows down. At the same time, the concentration of ammonia rises, more molecules are available to break up into reactant gases. And surprise, the rate of the reverse reaction speeds up. Eventually, those two processes reach a point where they happen at the same rate. Gimana? Udah pusing belum? Jadi, intinya kakak itu menjelaskan dengan menggunakan reaksi amonia yang mana pembuatan amonia itu merupakan salah satu reaksi reversibel. Artinya, ada reaksi maju dan ada reaksi mundur. Lalu, grafik di akhir tadi menjelaskan mengenai pembentukannya yang mana pada awalnya nitrogen dan hidrogen akan bereaksi. Artinya, seiring berjalannya waktu, konsentrasi keduanya akan berkurang. Nah, pada saat yang bersamaan, konsentrasi amonia yang dihasilkan akan bertambah. Karena produk terus bertambah, dia bisa memecah kembali molekulnya menjadi hidrogen dan nitrogen, sehingga terjadi reaksi mundur. Nah, ada titik yang mana keduanya antara produk dan reaktan akan berjalan dengan laju yang sama. Di titik inilah konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan, namun reaksi tetap berlangsung tanpa berhenti. Nah, keadaan setimbang ternyata dapat direkayasa agar menghasilkan produk yang diinginkan. Misalnya, pada reaksi kesetimbangan pembuatan amonia, kita ingin lebih banyak menghasilkan amonianya untuk beberapa kepentingan. Caranya yaitu dengan memberikan beberapa gangguan pada reaksi tersebut agar kesetimbang bergeser pada arah hasil yang lebih kita inginkan, bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Kita sama-sama tahu nih bahwa pada dasarnya suatu sistem pada keadaan setimbang cenderung akan mempertambahkan kesetimbangannya. Menurut prinsip Alsace-Lecatelier, jika suatu sistem diberi gangguan, sistem tersebut akan berubah atau bergeser ke arah yang memperkecil pengaruh dari gangguan tersebut. Ada beberapa cara untuk mengubah kesetimbangan ini. Yang pertama adalah dengan cara mengubah konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Secara teoritis, jika konsentrasi suatu zat dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat tersebut. Namun, sebaliknya, jika suatu konsentrasi salah satu zat menurun, maka kesetimbangan akan bergeser menuju zat tersebut. Agar lebih jelas, yuk kita tonton video percobaannya. Pertama-tama dibuat larutan berwarna, di mana pada percobaan kali ini menggunakan warna hijau dan merah. Kemudian dilakukan pengadukan hingga homogen. Lalu masing-masing larutan diambil melalui suntikan. Selanjutnya, masukkan larutan berwarna ke dalam pipa U dengan perbandingan 1:1. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu ditambah cairan hijau kembali sehingga volume larutan hijau lebih banyak dibandingkan larutan merah. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Gimana? Apakah sudah mulai paham? Kalau masih sedikit bingung, bayangkan saja pipa U tersebut adalah jungkat-jungkit. Kalau berat antara kanan dan kiri berbeda, maka akan ada yang berada di posisi atas dan akan ada yang berada di posisi bawah. Nah, posisi yang naik ke atas itu merupakan arah pergeseran kesetimbangannya.
Yang kedua adalah mengubah tekanan. Nih, kita pakai contoh reaksi amoniak untuk menghasilkan, kita lihat reaksi tersebut ya. Untuk menghasilkan 2 molar produk dibutuhkan 4 molar reaksi. Dari sini kita tahu bahwa produk yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan reaktan. Nah, pentingnya mengetahui koefisien adalah untuk memprediksi berapa tekanan yang diperlukan untuk suatu reaksi tersebut dapat bergeser ke arah kesetimbangannya. Karena jika kita tingkatkan tekanannya atau mengurangi volume sistemnya, sisi dengan koefisien lebih besar akan tertekan sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah yang sebaliknya. Atau lebih tepatnya ke sisi yang lebih koefisiennya lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. In this lesson, you will learn about Le Chatelier's principle, which is the stress to a system at equilibrium is only applicable to gaseous systems. For this stress, we will examine a hypothetical reaction at equilibrium, where reactant A reacts with 2 moles of reactant B to form product C and product D. An increase in pressure means that there is a decrease in volume, so there is less space. Equilibrium will shift to the side of the reaction with fewer moles. In our example, an increase in pressure will cause equilibrium to shift to the right, since there are fewer moles, 2 moles compared to 3 moles on the left. A decrease in pressure means that there is an increase in volume, so there is more space. Equilibrium shifts to the side with more moles. So in our example, equilibrium shifts to the left. So an increase in pressure favors the side with fewer moles, and a decrease in pressure favors the side with more moles. Gimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari video tersebut? Pastinya sudah terbang dong. Oh ya teman-teman, untuk perubahan tekan ini hanya efektif pada reaksi yang melibatkan gas-gas yang cenderung mengisi ruangan saja ya. Coba bayangkan jika produknya terbentuk dari padat atau cair. Apakah perubahan tekanan akan berpengaruh? Jawabannya jelas saja tidak. Oke, faktor terakhir yaitu dengan mengubah suhu. Jika berkaitan dengan suhu, maka akan terdapat 2 jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Pemisahan ini digunakan dengan mengetahui reaksi mana yang menyerap energi dan yang mana melepaskan energi. Ini bisa dilihat dari perubahan entalpi atau delta H yang dimiliki masing-masing reaksi. Reaksi endoterm cenderung menyerap panas, jadi reaksinya akan terbentuk seperti ini. Panas ditambah dengan reaktan akan menghasilkan produk, dan delta H-nya cenderung positif. Sedangkan reaksi eksoterm biasanya melepaskan panas, jadi reaktan menjadi produk, terus dia melepaskan panas, delta H-nya cenderung negatif. Artinya, eksoterm itu cenderung kehilangan energi. Nah, coba kalian bayangkan kalau panas ini kita ibaratkan sebagai zat tambahan pada reaksi. Pengaruh suhu untuk kesetimbangan tadi menjadi lebih jelas. Misalnya nih, pada reaksi endoterm, kita tingkatkan panasnya. Maka, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ini pun berlaku sebaliknya untuk reaksi eksoterm. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video yang ini yuk. The conversion of red-brown NO2 to colorless N2O4 is an isothermic reaction. We're going to use Le Chatelier's principle to predict the shift of the reaction with respect to temperature and also the color. Because this reaction is exothermic, heat is a product. Therefore, adding more heat to the reaction, we will shift it towards the red-brown reactants, the NO2. Placing the other tube in cold water is the same as removing heat from the reaction, so removing a product. That will result in the conversion of NO2 to the colorless N2O4. Wah, jadi lebih jelas ya.
Jadi teman-teman, mau diubah konsentrasi, tekanan, suhu, sesuai dengan asas de Châtellier, reaksi keseimbangan terus mencapai keadaan setimbangnya. Keadaan yang mana reaksi maju sama dengan reaksi mundur. Nah, berdasarkan asas de Châtellier yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tahu nih bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ada 3, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan. Nah, kayaknya kurang epic nih kalau kita bahasnya cuma dalam angan-angan aja nih, cuma dalam pelajaran aja. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih kegunaan materi keseimbangan kimia pada kehidupan? Untuk tahu lebih lanjut, kita tonton video berikut ini. Chemistry Verbund. To combine the two starting materials, nitrogen and hydrogen, to produce ammonia, the bonds in the diatomic nitrogen molecule have to be broken. Under high pressures of more than 150 bar and temperatures above 400 degrees centigrade, nitrogen absorbs onto an iron-based catalyst and is split up into atoms. Hydrogen can now be adsorbed and ammonia is produced. The catalyst itself remains unchanged. This reaction generates heat, and therefore the reacting hot gas in the ammonia reactor is cooled with a supply of cold gas. This is achieved with a sophisticated flow system of synthesis gas-based heat exchange principle. In this way, the so-called equilibrium reaction can be prevented, in which the ammonia tends to decompose again to its constituent elements. The ammonia is collected as a liquid and stored in tanks. The remaining synthesis gas is returned to the reactor and forms more ammonia. An important precondition for ammonia synthesis is the efficient production of pure hydrogen. In several process steps, this precedes the actual ammonia synthesis. In the primary reformer, first the natural gas methane is heated together with steam to about 800 degrees centigrade and is thereby converted into a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen. In the downstream secondary reformer, air is then added and the remaining methane gas is converted at above 1000 degrees centigrade by means of catalysts, and nitrogen is added. Since especially carbon monoxide, but also carbon dioxide would damage the iron catalyst used in the ammonia synthesis, they have to be separated off. Carbon monoxide is converted into carbon dioxide in a two-stage process using special catalysts. The carbon dioxide can be removed by a chemical scrubbing process. What remains is the pure synthesis gas consisting of 3 parts of hydrogen and 1 part of nitrogen, which can now be transferred to the actual ammonia reactor. A good 3/4 of the global output of ammonia goes into fertilizer production, while the remainder is used for technical products. Jadi teman-teman, video ini merupakan proses pembuatan amoniak dengan metode Haber-Bosch yang menggunakan prinsip Le Châtellier tadi. Katanya dengan cara meningkatkan tekanan, menambahkan katalis agar lebih cepat berlangsung, menaikkan suhu untuk menghilangkan produk samping, dan menambahkan konsentrasi agar reaksi terus-menerus berlangsung. Nah, pernah nggak sih kita berpikir seberapa banyak tekanan, suhu, atau reaksi, atau konsentrasi yang ditambahkan untuk menghasilkan reaksi atau produk tersebut agar hasil reaksinya atau hasil akhir reaksinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gimana ya caranya? Jelas jawabannya dengan menggunakan matematika yang melibatkan tetapan keseimbangan reaksi tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan bagaimana caranya untuk mengetahui berapa banyak konsentrasi atau reaksi dalam produk, kita harus tahu dulu nih sifat dari tetapan keseimbangan. Sifat dari tetapan keseimbangan yang pertama adalah tetapan keseimbangan hanya berlaku untuk suhu tertentu. Kita tahu nih, tadi kan di sebelumnya jelaskan bahwa faktor-faktor pengaruh keseimbangan ada suhu, tekanan, dan konsentrasi. Jadi kalau suhunya berubah, otomatis tetapan keseimbangannya juga berubah. Yang kedua, ada wujud atau fasa suatu produk mempengaruhi perhitungan keseimbangan. Nah, apa aja sih wujud atau fasa produk kok bisa mempengaruhi suatu pertimbangan? Yang pertama, dalam perhitungannya sendiri juga berbeda. Kalau untuk KC, ada 2 macam, yaitu KC.
Kc itu tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari perhitungan konsentrasi atau molalitas, khususnya untuk gas atau larutan. Dan Kp itu tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari perhitungan tekanan parsial, khususnya pada gas. Kita masuk ke contoh soal yuk. Contoh soal pertama yaitu pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan yaitu H2 gas ditambah dengan I2 gas setimbang menjadi 2 HI gas. Pada keadaan kesetimbangan terdapat tekanan parsial gas, H2-nya sebagai RATM dan HI sebagai TATM. Jika harganya sama dengan 4,2, tekanan parsial gas I2 berapa? Pertanyaan seperti itu. Kita tahu nih kalau mereka semua ada tetapan kesetimbangan dan yang ditanyakan adalah tekanan parsial gas. Maka rumus yang digunakan adalah Kp sama dengan tekanan parsial produk dipangkatkan koef dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaktan tersebut. Sehingga didapatkan sebagai berikut. Kp sama dengan tekanan parsial HI, karena koefisien HI adalah 2, kita pangkatkan 2. Dibagi dengan tekanan parsial H2 dikali dengan tekanan parsial I2. Karena nilai Kp-nya 4,2, kita masukkan saja 4,2 sama dengan HI-nya kita ibaratkan sebagai TATM. Jadi kita masukkan HI adalah T. Karena koefisien 2, kita pangkatkan 2. Dibagi dengan R dikali dengan tekanan parsial dari I2. Jadi kita tahu nih bahwa tekanan parsial I2 sama dengan T kuadrat dibagi 4,2 R. Oke, next ke contoh soal kedua. Dalam ruang 1 liter dipanaskan gas HI hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu 2 HI gas menjadi H2 gas ditambah dengan I2 gas. Pada suhu tertentu, nilai tetapan kesetimbangannya adalah 4. Tentukan yang pertama, persentase HI yang telah terurai, dan yang kedua, komposisi masing-masing gas pada saat setimbang. Pertama-tama kita jawab soal jawaban A dulu. Tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan reaksi mula-mula bereaksi setimbang. Kita tulis dulu reaksinya yaitu 2HI setimbang dengan H2 ditambah dengan I2. Nah, kita anggap aja mula-mulanya itu 1 mol HI yang bereaksi. Berarti pada saat mula-mula hanya HI yang bereaksi. H2 dan I2 tidak bereaksi. Nah, pada saat bereaksi, kita anggap saja bahwa yang hilang adalah dari konsentrasi reaktan. Sehingga kita anggap yang hilang adalah dengan lambang alfa, jadi min alfa mol. Dan untuk produknya, bikin perbandingan. Karena produknya 1:2 dari reaktan, kita buat jadi 1:2 alfa mol. Ditambah dengan sama seperti H2, I2 juga bersifat sama, yaitu 1:2 alfa mol. Pada saat setimbang, HI akan bereaksi sebagai 1 min alfa mol, sedangkan H2 dan I2 yaitu 1:2 alfa mol. Kemudian, kita masukkan ke dalam rumus Kc sama dengan konsentrasi produk berbanding koef dibagi dengan konsentrasi reaksi berbanding koef. Karena kita tahu Kc-nya bernilai 4, kita masukkan saja 4 sama dengan konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi HI kuadrat. Sehingga seperti ini. Nah, H2 sama I2 sama-sama bernilai 1:2 alfa, makanya kita jadikan saja menjadi 4 sama dengan 1:2 alfa kuadrat dibagi dengan 1 min alfa kuadrat. Agar mudah menghitungnya, kita kuadratkan saja semua. 4 kan bisa dikuadratkan. Jadi kita buat seperti ini. 2 kuadrat sama dengan 1/2 alfa kuadrat dibagi dengan 1 min alfa kuadrat. Kita bisa coret kuadrat pada masing-masing perbandingan, yaitu yang bagian kanan dan bagian kiri. Bila seperti ini. Kemudian kita kali silangkan akan menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita katakan yaitu alfa dengan alfa
angka dengan angka akan terbentuk sebagai berikut, yaitu 5/2 alfa sama dengan 2. Sehingga alfanya adalah 4/5. Jadi, persen disosiasinya adalah 4/5 dikali 100%, yaitu 80%. Kemudian jawaban B, yaitu untuk menjawab pertanyaan, berapakah masing-masing mol reaksi pada keadaan setimbang. Nah, pada situasi timbang, HI kan tadi kita ibaratkan sebagai 1 min alfa. Alfa ini sudah ditemukan, berarti 1 min 4/5 sama dengan 1/5 mol. Hal ini juga berlaku pada H2 dan I2, sehingga didapatkan pada masing-masing H2 dan I2 adalah 2/5 mol di saat setimbangnya. Oke teman-teman, cukup sampai sini ya pembahasan kita tentang keseimbangan kimia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!